seperti ini. Banyak hewan-hewan liar. Kalau kalian ke sana nanti banyak hewan liar yang bisa kalian lihat. Juga ada saudara kalian seperti ini. Nanti kalian bisa temui mereka. Hari ini kita akan belajar tentang skala. Kalian pernah lihat skala itu di mana? Selain peta apalagi? Di peta. Terus ini peta Indonesia ya. Selain di peta di apa lagi? Di denah. Denah itu apa? Seperti ini. Ini skalanya berapa ini? Kalian pernah lihat skala ada di peta? Ini skalanya yaitu 1:20.500.000. Selain peta yaitu apa lagi? Ada di denah. Denah itu seperti ini. Ini denah apa kira-kira? Denah desain rumah. Skalanya berapa ini? 1:50. Ada lagi selain kedua itu? Tidak ada. Kita langsung ke pengertian skala. Skala yaitu perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Biasanya disingkat bahwa skala disingkat S sama dengan jarak peta, singkatannya apa? CP banding CS. Ini skalanya berapa ini? Skala peta ini berapa? 1:1.300.000. Ini peta pulau provinsi mana ini? Ibu kota Jawa Tengah ada di mana? Ada di Semarang. Skalanya yaitu 1:1.300.000. Pak Ridho tanya, karena skala itu bagian dari perbandingan, kan masih ingat awal pertama kali sama Pak Ridho 3 karakteristik perbandingan itu apa saja? 3 karakteristik perbandingan apa saja? Apa saja? 3 karakteristik perbandingan. Apa? 3 karakteristik perbandingan. Oke, di pertama ditulis dalam bentuk A banding B. Terus apa lagi? Disajikan dalam bentuk paling, ini sudah paling sederhana karena dia nilainya 1. Kan tidak bisa sederhanakan lagi kan? Yang ketiga, satuannya sama. Nah, sekarang Pak Ridho tanya, perbandingan itu satuannya sama. Satuannya ini apa? Satuannya apa ini? Ada yang tahu? Satuannya adalah senti. Jadi ini adalah 1 cm banding 1.300.000 cm. Ini jarak peta, ini jarak Jadi jika ada peta itu skalanya 1:1.300.000, artinya 1 cm di peta itu sebanding dengan 1.300.000 cm jarak sebenarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Misalkan Pak Ridho mengukur pakai penggaris jarak Kendal ke Semarang, misalkan ini ya, ternyata jaraknya 1 cm. Berarti jarak sebenarnya dari Kendal ke Semarang itu berapa? Pintar, 1.300.000 cm.
Atau kalau dijadikan kilometer berapa? Dijadikan kilometer ini berapa? 13 kilometer. Misalkan Pak Ridho dari Cilacap ke Purwokerto, saya ukur pakai penggaris, ternyata 2 cm. Berarti berapa jarak sebenarnya antara Cilacap sampai Purwokerto? Berarti jarak dari Cilacap ke Purwokerto yaitu 2.600.000 cm. Atau kalau dijadikan kilometer yaitu 26 kilometer. Itu adalah misalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke sini. Kalau Pak Ridho, ini peta pulau mana ini? Provinsi mana ini? Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat ada di mana? Ada di Bandung, pintar. Skalanya berapa? 1:1 juta. Artinya apa? Setiap 1 cm di peta sebanding dengan 1 juta cm jarak sebenarnya. Contoh lagi, ini peta pulau mana? Pulau Bali, ibu kotanya di mana? Pintar, Denpasar. Skalanya berapa ini? 1:510. Artinya apa artinya? Pintar. 1 cm di peta mewakili atau sebanding dengan 510.000 cm jarak sebenarnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal tentang skala, yaitu pertama menentukan skala, yang kemudian menentukan jarak sebenarnya, dan yang terakhir yaitu menentukan jarak pada peta. Karena materi ini sudah kalian pelajari di SD, Pak Ridho tolong kerjakan 3 latihan ini. Yang pertama itu adalah menentukan skala, yang kedua yaitu menentukan jarak sebenarnya, dan yang terakhir menentukan jarak peta. Sudah pernah di SD kan? Nah, pada pertemuan kali ini kalian tidak hanya belajar tentang skala saja, nanti Pak Ridho akan bawa kalian mengenal Indonesia. Misalkan di sini ada Pantai Parangtritis Malioboro, saya akan ceritakan tentang Pantai Parangtritis sama Malioboro. Juga ada fotonya sekalian. Mudeng, ada Menara Eiffel sama Arc de Triomphe, saya sampaikan juga. Tapi nanti di akhir pembelajaran. Silahkan kerjakan cara kalian di SD, tidak apa-apa. A few minutes later. Nomor 1 apa itu? Pada peta provinsi mana? Jarak Pantai Parangtritis sama Malioboro ada di mana? Parangtritis sama Malioboro ada di mana? Ada di Jogja. Jarak pada petanya 12 cm, sedangkan jarak sebenarnya 30 km. Tentukan skala peta tersebut. Sepakat rumusnya ini tadi ya. Jangan merubah rumus. Harusnya berarti ini, maaf ya Muk, ini harusnya jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Mungkin seperti ini. Terus ini kebalik, berarti ini harusnya 12 dibanding 30 km. Mudeng. Berarti ini 12, samakan satuannya. Benar, jadinya 30 tambah nolnya 5, pinter. Dah. Bagi 12 ketemu 1, bagi 12 ketemu nih 250.000. Gitu maksudnya Mu. Maka ketemu nih ini 1:250.000. Gitu ya Le. Oke. Nih. Ini dapat rumus dari mana? Skala kan ada 1 bandingnya. Kelemahan rumus ini, kalian terlalu banyak ngapalin rumus. Ini skala, kemudian jarak sebenarnya kan ngapalin rumus. Nanti jarak peta, nanti ada rumus baru lagi. Gitu kan? Ya. Kalau nyari jarak peta, rumusnya apa? Berarti apa Nur? Skala dibagi
jarak sebenarnya, gitu. Nggak kebalik. CP yaitu jarak sebenarnya dibagi ya, Pak Ridho akan ngajari kalian, tidak usah terlalu banyak rumus. Satu rumus saja ini. Oke? Skala rumusnya apa? Jarak peta dibanding, diketahui jarak petanya berapa? Pinter, 12 cm. Terus jarak sebenarnya 30 km. Jangan lupa disamakan satuannya. 12 dibanding, jadikan cm berapa? 3 juta. Sederhana kan? Tidak harus langsung bagi 12, bisa dibagi 2 dulu. Bagi 2 berapa? 6. Bagi 2 berapa? 30 bagi 2. Nah, 15. 15 sisa nolnya 5. Mudeng? Bagi berapa lagi? Bagi 2 ketemu? Oh, 15 tidak bisa bagi 2, jangan. Bagi 3 berapa ini? 2 banding bagi 3 berapa ini? 5. Nolnya berapa? 5. Mudeng? Bagi berapa lagi? Bagi 2 ketemu? 5 kan tidak bisa bagi 2, berarti 50. 50 bagi 2 25. Nolnya tinggal berapa? 4 ya? Sama kan? Itu. Mudeng ya? Nomor 2. Jarak Candi Borobudur sama Prambanan 3 cm. Tentukan jarak sebenarnya kedua daerah tersebut jika skalanya 1 banding 700.000. Skalanya berapa di situ? 1 banding 1.700.000. Ini jarak peta, ini jarak sebenarnya. Diketahui apa lagi di situ? Jarak petanya berapa? Taruh di bawahnya jarak peta 3. 1 menjadi 3 dikali berapa? 1 menjadi 3 itu dikali berapa? Kali 3. 17 kali 3 berapa? 51. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, jangan lupa ini dikasih. Saya lupa. Maaf Pak Ridho, lupa ini dikasih jadi. Jadi skalanya 1 banding 250.000. Kalau yang ini berarti jadi jarak sebenarnya berapa? Jadikan kilometer. 51 kilo. Ada pertanyaan? Nomor 3, diketahui apa di situ? Skalanya berapa di situ nomor 3? Skalanya 1 banding 50.000. Terus diketahui apa lagi? Jarak sebenarnya ini JS, maaf, ini JP, ini taruh di bawahnya jarak sebenarnya berapa? 2 kilo. 2 kilometer berapa sentimeter? 200.000. Nah ini kesini dikali berapa? Caranya ini dicoret, nolnya dicoret 4, yang paling sedikit dicoret 4, berarti sini juga dicoret 4. 5 kali berapa jadi 20? Kali 4 berapa? 1 kali 4 jadi jarak peta berapa? 4 cm. Ada pertanyaan? Waktunya jalan-jalan tapi lewat gambar saja. Di soal itu Pak Ridho tampilkan contoh-contoh soal
Ya, di soal itu, yang pertama tadi Pak Ridho contoh nomor 1 itu tentang Parangtritis sama Malioboro. Itu ada di mana? Ada di Jogja. Jogja kenapa namanya DIY? Daerah Istimewa Yogyakarta singkatannya. Lah kenapa istimewa? Karena bukan karena tempat pariwisata. Bukan karena mantan ibu kota. Yang lainnya yang lebih tepat lagi. Pintar, karena pemerintahnya kesultanan atau hanya provinsi satu-satunya di Indonesia yang bentuknya kerajaan. Ya, hanya di Jogja yang dipimpin oleh seorang raja. Bergelar siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang yang keberapa? 10. Ya, jadi hanya di Jogja gubernur itu adalah seorang raja. Gubernur selanjutnya ya adalah anaknya raja tanpa ada pemilu. Kalian pernah ke Pantai Parangtritis? Seperti ini? Pernah ke sini kalian? Pernah. Parangtritis terkenal dengan ombaknya yang besar. Betul ya? Ini adalah Pantai Parangtritis. Kemudian ini matahari terbenam, sangat indah. Kalau mau ke sana. Kalau ini ada di Malioboro. Pernah ke Malioboro? Jogja itu udaranya enak gitu, suasananya enak. Kemudian trotoarnya juga lebar sekarang. Kadang kalau sore banyak seniman yang menampilkan kreasinya, gitu ya. Itu Pantai Parangtritis dan Malioboro. Ya, soal yang nomor 2 yaitu Bandara Ngurah Rai sama Pantai Pandawa. Kira-kira ada di mana itu? Ada di Bali. Ibu kota Bali mana tadi? Denpasar. Bandara Ngurah Rai itu adalah bandara internasional seperti ini. Salah satu pantai di Bali ada namanya Pantai Pandawa. Ini termasuk pantai baru. Ini dari atas jadi masuk ke sini. Ini pantainya di bawah. Nah ini kemudian Pandawa karena jadi di tebing-tebingnya itu dibuat ada 5 Pandawa ya. Ada patung-patungnya. Ini contohnya seperti ini. Kalau dari bawah seperti ini. Jadi tadi dari atas kita itu bawa ke sini. Dan pantainya seperti ini, pantai pasir putih. Itu bagus sekali. Ada yang udah pernah ke Bali? Semoga kalian bisa ke sana ya, Le. Ini pantai pasir putih, Pantai Pandawa. Kemudian di Bali itu ada namanya jalan tol. Namanya adalah Tol Bali Mandara. Kalian tahu jalan tol itu jalan apa? Jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Bedanya Tol Bali Mandara dengan tol yang lain apa? Tolnya di atas laut, menghubungkan I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua dan Benoa. Dan ini dibuat sama anak-anak Indonesia. Tolnya di atas laut. Kemudian bedanya lagi di samping kanan kiri ada, biasanya kan kalau jalan tol itu kan tidak ada untuk motor ya, karena jalan tol biasanya khusus untuk mobil. Ini ada, jadi ada jalannya di sampingnya itu khusus untuk motor. Cuma kalau waktu pasang, waktu angin besar, jadi ada banyak CCTV untuk memantau kalau barangkali di tengah jalan ada yang mogok, itu banyak CCTV. Kemudian seperti ini, jadi sangat keren. Ini adalah satu-satunya tol di atas laut. Kemudian di soal nomor selanjutnya yaitu ada Gunung Kelimutu sama Pulau Komodo. Ada di provinsi mana kira-kira ini? Ada di Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya di mana? Ibu kota Nusa Tenggara Timur ada di mana? Ada di Kupang. Gunung Kelimutu itu uniknya di atasnya ada namanya Danau Kelimutu. Ada berapa danau ini? Beda-beda warna. Banyak orang mengunjungi tempat ini. Jadi emang pemandangannya sangat indah. Kemudian emang banyak orang mendaki gunung ini. Kadang banyak dari turis luar negeri juga.
Ini kemudian ini namanya Pulau Komodo, termasuk keajaiban dunia ya sekarang ya. Pulau Komodo. Ini namanya adalah komodo. Hewan kayak dinosaurus ya. Kayak peninggalan dinosaurus. Kemudian pantainya juga sangat indah seperti ini. Itu adalah Pulau Komodo. Kemudian di soal selanjutnya ada Candi Borobudur sama Candi Prambanan. Itu ada di mana itu? Provinsinya, kalau tanya provinsinya kok. Jawa Tengah, pintar. Ada di Jawa Tengah, ibu kota Jawa Tengah? Semarang, pintar. Ini candi apa ini? Yang ini tips buat kalian kalau ke Candi Borobudur, nikmatilah waktu matahari terbit. Itu sangat keren. Ya bener capek. Kalau siang itu sangat panas. Makanya kalau mau menikmati dua keindahan, pertama keindahan candinya yang sangat besar, sekaligus keindahan matahari terbit, ya kalian pagi ke sana. Gitu ya. Kemudian kalau Candi Prambanan, kadang sering digunakan untuk pagelaran, ada pertunjukan seni. Itu namanya Candi Borobudur sama Candi Prambanan. Menara Eiffel ada di mana? Prancis, ibu kota Prancis itu di mana? Paris. Kalian cukup melihat saja seperti ini. Ini namanya adalah Eiffel Tower atau Menara Eiffel. Prancis itu identik dengan di mana ilmu pengetahuan sama teknologi bisa menjadi satu dengan seni. Ya kan? Ini sangat indah kan? Ini kalau dari dekat seperti ini. Ini kalau kalian ke Menara Eiffel kemudian naik ke atasnya, pemandangan dari Menara Eiffel seperti ini. Kemudian kalau malam seperti ini. Kemudian ada namanya yang kedua Arc de Triomphe. Ini juga ada di Paris, Prancis. Arc de Triomphe itu adalah busur kemenangan. Jadi dulu waktu setelah menang peperangan, Napoleon Bonaparte semua akhirnya dibuatkan Arc de Triomphe ini. Semua orang melewati tempat ini. Namanya busur kemenangan. Ya, ini kalau dekat seperti ini, kemudian kalian bisa naik ke atas. Kalau pemandangannya seperti ini kalau dari atas, Arc de Triomphe. Kalau malam seperti ini. Itu Eiffel Tower sama Arc de Triomphe. Kemudian selanjutnya Menara Big Ben sama Madame Tussauds Museum. Ada di mana kira-kira Menara Big Ben? Ada di Inggris. Ibu kota Inggris di mana? London, pintar. Big Ben Tower itu seperti ini. Nah, ini menara jam. Menara jam ya, keempat sisinya ada jam besarnya. Dulu adalah gedung parlemen. Ini kalau depannya dia di pinggir sungai. Ini Big Ben Tower. Kemudian ada namanya Madame Tussauds Museum. Kalian pernah dengar Madame Tussauds Museum? Pernah? Isinya apa isinya? Isinya adalah patung lilin tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh di dunia. Contohnya ini. Siapa ini? Messi sama Ronaldo. Ini adalah patung lilin, menyerupai wujud aslinya. Messi sama Ronaldo. Kemudian ini siapa ini? Justin Bieber. Yang patung yang mana coba? Ini yang tengah itu ibunya. Yang patung yang merah apa yang hitam? Yang merah. Kelihatan ya? Itu patung Justin Bieber sama ibunya. Nah, orang Indonesia sudah ada 3 yang dibuatkan patung di Madame Tussauds. Madame Tussauds paling dekat kita dari Indonesia itu ada di Singapura, kemudian ada di Hong Kong. Jadi beberapa negara dibuatkan museum Madame Tussauds. Ini siapa ini? Presiden pertama kita ya, Pak Karno. Kemudian yang kedua, orang Indonesia yang kedua yang dibuatkan patung, siapa ini? Siapa? Ada yang tahu? Pintar. Iklan Pantene yaitu Anggun. Dia orang Indonesia, kemudian dia melanjutkan karir di Prancis, di Paris, gitu ya. Anggun C. Sasmi nama lengkapnya. Yang ketiga,
Kira-kira siapa? Pak Jokowi. Dia dibuatkan patung di Madam Tussauds. Kemudian ini Pak Jokowi ya. Kemudian ada 2 lagi dari Indonesia yang dibuatkan patung lilin. Pertama, penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia namanya siapa? Yang sudah sampai ke luar negeri. Agnes Monica. Namanya sekarang adalah Agnes Mo. Sedang dibuatkan patung sama Madam Tussauds. Yang kedua, yang belum dibuatkan lagi, baru rencana, itu adalah Rudi Hartono. Tahu Rudi Hartono? Pebulu tangkis. Itu. Kemudian selanjutnya, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Ada di atau Arab Saudi. Kemudian, ini yang Masjid Haram apa Masjid Nabawi? Ini yang mana? Masjidil Haram, yang ini Nabawi. Yang ada Ka'bahnya itu yang mana? Masjidil Haram. Itu ya. Semoga kalian bisa menggenapkan rukun Islam kalian. Amin. Ka'bah. Kemudian ada Gili Trawangan sama Gunung Rinjani. Ada di mana ini? Gili Trawangan itu pulau tapi terkenal dengan pantainya. Gunung Rinjani ada di mana? Ada di Nusa Tenggara Barat. Ini Gili Trawangan itu pulau, cuma dia pantainya sangat terkenal, sangat indah. Gili Trawangan, pantainya pasir putih, juga terkenal dengan pemandangannya yang indah. Bahkan airnya juga sangat jernih. Itu kalau kalian ke Gili Trawangan. Kemudian ada Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu gunung nomor 2 tertinggi di Indonesia. Nomor pertama siapa? Jayawijaya, puncaknya. Tidak Jayawijaya. Ini nomor 2. Di Gunung Rinjani ada Segara Anak. Ini Gunung Rinjani. Kalau pemandangannya seperti ini. Banyak orang mendaki ke sini. Ya. Kemudian terakhir, Taman Nasional Baluran sama Gunung Ijen. Ada di mana kira-kira? Ada yang tahu Taman Nasional Baluran sama Gunung Ijen? Di Indonesia. Ada di mana? Ada di Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur? Pintar, Surabaya. Taman Nasional Baluran itu seperti ini. Itu contohnya. Jadi di situ dikenalnya itu adalah Afrikanya Indonesia. Kan kalau foto di situ kayak terlihat di Afrika. Banyak padang sabana di situ. Nah, seperti ini. Banyak hewan-hewan liar. Kalau kalian ke sana nanti banyak hewan liar yang bisa kalian lihat. Juga ada saudara kalian seperti ini. Nanti kalian bisa temui mereka. Kemudian kalau Gunung Ijen, kalau di Gunung Ijen ada namanya Kawah Ijen. Apa yang menarik dari Kawah Ijen? Di sana kalian akan melihat penambang. Kemudian pemandangannya sangat indah. Kalian dari Gunung Ijen bisa melihat gunung-gunung di sampingnya. Yang sangat terkenal dari Kawah Ijen itu adalah Blue Fire. Fenomena alam. Hanya ada 2 di dunia. Satunya yaitu di Islandia, satunya ada di Kawah Ijen. Kalian kalau ke sana jam 1 sampai jam 4 kalian akan melihat ini Blue Fire, api biru. Ini bukan lampu. Hanya ada 2 di dunia. Tapi hati-hati di sana karena belerangnya sangat tinggi. Gitu ya. Sekali lagi kita turut bangga karena kita punya keindahan alam yang sangat luar biasa. Semoga kalian bisa traveling ya, agar bisa mensyukuri nikmat Allah.